Halo, nama saya Happy Rahma Kunanti, absen 17, kelas 12 IPA 5 dari SMA Negeri 1 Pasirian. Di sini saya akan menjelaskan pola penyerangan 4-3-3 dari formasi sepak bola. Selamat menyaksikan materi dari saya. Terima kasih, dadah. Formasi 4-3-3 dalam sepak bola adalah pola penyerangan dan di situ terdiri dari 4 back, 3 pemain tengah dan 3 penyerang, dan tugasnya sebagai berikut. 4 back dibagi menjadi 2, yaitu 2 full back dan 2 center back. Posisi keempat pemain yaitu sejajar, kemudian saat bermain bisa berubah. 3 pemain tengah yaitu dibagi menjadi dua tugas, yaitu 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang penyerang. Yang ketiga, 3 penyerang sama dengan pemain belakang, dan gelandang yaitu tugasnya 1 penyerang tengah dan 2 penyerang sayap kanan dan sayap kiri. Mari kita mulai ke pembahasan. Dalam sepak bola ada beberapa strategi formasi menyerang. Maka dari itu kita akan sedikit mengulas tentang formasi, yaitu cara bermain sepak bola dengan formasi 4-3-3. Mengapa 4-3-3? Karena formasi tersebut telah terbukti berhasil dalam permainan sepak bola. Seperti timnas Belanda, mereka memainkan total football dengan formasi tersebut. Inter Milan berhasil meraih treble, Barcelona, dan yang lain-lain. Dalam formasi 4-3-3, kita mempunyai 4 pemain bertahan, 3 gelandang, 3 penyerang. Kalau begitu kita mempunyai 3 pos saat bermain. Tapi ingat, penjaga gawang berarti jadi 4 pos, sehingga formasi menjadi 1-4-3-3. Itulah yang tepat. Mari kita bahas dari mulai penjaga gawang. Di sini penjaga gawang saya label dengan GK. Penjaga gawang merupakan orang terakhir yang ada di garis pertahanan tim. Oleh karena itu, seorang penjaga gawang harus tetap fokus dalam situasi apapun. Dalam formasi 1-4-3-3, penjaga gawang tidak selalu diam di gawang saja. Akan tetapi dia juga harus menjadi seorang libero, karena 4 pemain belakang berdiri sejajar sangatlah beda dengan 3 pemain bertahan. Jadi kiper harus berani untuk keluar dari kotak 16 ketika tim kita menyerang. Selanjutnya, 4 pemain belakang. 4 pemain belakang dibagi menjadi 2, yaitu 2 menjadi center back, 2 menjadi full back. Posisi awal keempat pemain tersebut yaitu sejajar. Kemudian saat permainan bisa saja berubah. Dalam permainan keempat back tersebut tidak harus menjaga ketat atau marking pemain. Penyerang lawan akan tetapi zona marking. Saat pertahanan, ketika satu orang merebut bola, pemain yang lain harus siap keeper. Ketika menyerang 2 orang full back, harus rajin membantu secara bergantian, tidak boleh kedua orang tersebut ikut membantu secara bersama-sama. Selanjutnya, 3 gelandang. 3 gelandang dibagi menjadi 2 pos. Bisa 1 gelandang bertahan, 2 gelandang menyerang, atau bisa sebaliknya 2 bertahan, 1 menyerang. Namun kali ini saya akan mencoba menerangkan 1 bertahan disebut gelandang jangkar, 2 gelandang serang. Posisi trio pemain tengah harus membentuk segitiga. Kriteria ketiga hanya harus mempunyai fisik yang sangat bagus, karena mereka harus siap membantu serang dan juga harus siap membantu pertahanan. Kita harus mengatur ke dalam 3 daerah kanan, tengah, dan kiri. Dengan begitu tidak ada penumpukan pemain dalam satu posisi, jarak ketiganya tidak boleh berdekatan. Selanjutnya, 3 pemain penyerang. Sama seperti halnya pemain belakang dan gelandang, pemain penyerang pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu penyerang sayap dan penyerang tengah. Ketiga penyerang tersebut harus mempunyai kriteria tertentu. Misalkan 2 penyerang sayap harus mempunyai kecepatan lari, dribbling yang lumayan, serta crossing yang bagus. Sedangkan untuk 1 penyerang tengah harus mempunyai penguasaan bola yang bagus, tenaga yang kuat, postur tubuh yang besar tinggi sehingga bisa memenangkan duel bola di udara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang jelas, dan kurang menarik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.